Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila an-nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa kembali hadir dalam majelis ilmu ini untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang hadithul ifki, yaitu hadis yang berisi cerita yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang berita bohong atau gosip yang menimpa beliau. Kita sampai pada kisah pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan atau meminta bantuan kepada
para sahabat ketika itu tentang orang yang telah sengaja menimpakan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Yang ketika itu belum diketahui identitas siapa orang tersebut. Sehingga ternyata justru terjadi pertengkaran di antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Karena memang dari sejak sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam, keduanya memang saling bermusuhan di antara suku Khazraj dan Aus. Tetapi kemudian mereka disatukan oleh Islam sehingga mereka bersaudara. Tetapi masih ada bibit-bibit rasa tidak saling enak di antara kedua suku itu, suku Khazraj dan suku Aus. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada mereka tentang apa yang mereka bisa lakukan terhadap orang yang telah menfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang dari suku Aus yang bernama Mu'ad, siapa namanya? Sa'ad ibn Mu'ad, itu kemudian mengatakan bahwasanya jika pelakunya itu berasal dari suku Aus, maka aku akan membunuhnya sendiri. Tetapi jika pelakunya dari suku Khazraj, jika engkau memerintahkan aku untuk membunuhnya, maka aku juga akan membunuhnya sendiri. Tetapi Sa'ad ibn Ubadah yang berasal dari suku Khazraj itu tidak terima dengan hal itu. Dia mengatakan bahwasanya kamu nggak boleh untuk membunuhnya dan kamu nggak akan mampu untuk membunuhnya. Itu kata siapa namanya, yaitu Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian teman dari Sa'ad ibn Ubadah namanya Usaid ibn al-Khudair itu mengatakan, dia bersumpah demi Allah bahwa dia akan membunuhnya sehingga terjadi di sini antara dua suku itu ontok-ontokan atau saling serang, yang seakan-akan mereka itu akan saling bunuh-membunuh di antara kedua suku tersebut karena masalah ini. Sehingga Nabi yang ketika itu Nabi masih berada di atas mimbar. Mereka bertengkar yang nggak jelas ya, bertengkar yang nggak jelas masalahnya. Nabi masih berada di atas mimbar, sehingga Nabi kemudian turun dan melerai. Fakhaffadhahum hatta sakatu wa sakata. Artinya Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi meleraikan mereka sehingga kemudian mereka itu terdiam. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan hal itu, kemudian beliau kembali menangis. Awalnya belum menangis, awalnya sudah menangis pada malam pertama karena kabar pertama kali gosip yang beliau dengar dari Ummu Mistah. Kali ini beliau juga kembali menangis, artinya semakin berat beliau tangisannya karena sedih juga, karena menjadikan para sahabat pun saling serang disebabkan permasalahan yang sedang beliau alami. Hadirin rahimakumullah, sampai kemudian beliau menceritakan 2 malam dan 1 hari beliau menangis, sehingga sampai air matanya itu sudah habis, tidak bisa tidur, kemudian terus menangis, sampai seperti itu. Sampai dikatakan di sini qalat
dawuh sapa Sayyidah Aisyah, ini sambungan dari yang kemarin. Fa bainama huma jalisani, ini ya, fa bainama huma, mongko ing dalem antarane utawi bapak ibune Sayyidah Aisyah, Sayyiduna Abu Bakar dan istrinya, iku jalisani lungguh sapa karone indi ing dalem ngersa ingsun, wa analan utawi ingsun iku abki nangis, idis ta'zanat tumataan jaluk izin sapa imra'atun wong wadon minal ansori saking ansor, fa'adzintu nuli aweh izin sapa ingsun laha maring imra'ah, fajalasat nuli lungguh sapa imra'ah, tabeki nangis sapa imra'ah ma'i sertane ingsun. Jadi ada ketika Sayyidah Aisyah sedang menangis, ditunggui oleh bapak dan ibunya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang minta izin untuk nangis bareng. Artinya dia ingin meringankan lah. Dia ingin juga ikut berbelasungkawa. Dia ingin merasakan kesedihan yang juga dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan ini minta izin dan kemudian nangis bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu kan akan meringankan Sayyidah Aisyah karena ada teman yang juga merasa bersedih atas peristiwa yang terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu seorang perempuan dari kalangan Ansor. Fa bainama nahnu kadzalik, maka ing dalem nalikane utawi kita iku kadzalik kaya mengkono. Artinya ketika nangis bareng-bareng dua orang, kemudian ditunggu ada Sayyiduna Abu Bakar dan ibunya, ibu Sayyidah Aisyah, iddakhala tumataan manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa nuli lungguh sapa Kanjeng Nabi, walam yajlis lan urung lenggah sapa Kanjeng Nabi indi ing dalem ngersa ingsun min yaumin saking dina kila den ucapaken fiya ing dalem ingsun ma ing perkara kila kang den wis den ucapaken qablaha ing dalem sadurunge iku. Waqad makasa lan teman-teman wis netep sapa Kanjeng Nabi syahran ing dalem saulan la yuha ora den turunaken wahyu ilahi maring Kanjeng Nabi fi sya'ni ing dalem urusan ingsun syai'un suwiji. Jadi ketika di saat mereka sedang berkabung seperti itu menangis, Sayyidah Aisyah ditemani oleh seorang perempuan yang juga ikut menangis bersama beliau, ikut menanggung musibah yang menimpa beliau. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan masuk ke dalam rumah itu. Kemudian beliau duduk. Beliau menceritakan bahwa Nabi itu baru kali itu setelah mulai bergulirnya gosip yang menimpa beliau, baru saat itu beliau itu datang dan kemudian menjenguk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan wahyu, beliau menceritakan bahwa wahyu belum turun selama 1 bulan. Wahyu yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi terkait dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sedikit pun belum ada turun selama 1 bulan. Qalat fatashahhada. Kisah ini Sayyidah Aisyah sendiri yang bercerita. Setelah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fatasyahada nuli maca syahadat sapa Kanjeng Nabi, thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyatu, he Aisyah, amma ba'du fa innahu sak temene kelakuan balaghani wis tumeka ingsun angki saking sira kaza ing mengkene wa kadzalan ing mengkene. Fa in kunti mongko lamun ana sapa sira iku bariatan wadon kang bebas dari saking tuduhan, fasayubarri uki mongko bakal aweh pembebasan ing sira wadon sapa Allahu Gusti Allah. Wa in kunti lan lamun ana sapa sira wadon iku almamti nglakoni dosa sapa sira wadon, fastaghfiri mongko njaluk sepura sapa sira wadon Allah ing Allah, wa tubi lan taubata sapa sira wadon ilaihi maring Allah. Fa innal abda mongko sak temene kawula iku idza atarafa tatkala ngakui sapa al abd bi dzambihi kelawan dosane abd, tsumma taba nuli taubat sapa abd, taballah mongko nrimo taubate sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase abd. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau fatasyahada, artinya setelah membaca hamdalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian beliau itu bersabda. Jadi itu memang salah satu adabnya ya. Salah satu adab kita kalau berbicara itu didahului dengan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Kalau sekarang ya kita hamdalah, biasanya hamdalah kemudian sholawat. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, baru kemudian berbicara. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fatasyahada, artinya beliau setelah membaca hamdalah, kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru kemudian beliau dawuh, beliau bersabda. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya sudah sampai berita kepadaku tentang kamu, begini dan begitu. Jika engkau, wahai Aisyah, itu memang benar-benar bari'ah, betul-betul kamu itu terbebas dari segala tuduhan yang dituduhkan kepadamu, fasayubarri'ukillah, maka Allah pasti akan membebaskan engkau. Jika memang engkau ini benar-benar bebas dari segala tuduhan, kamu benar-benar tidak melakukan apa yang digosipkan, apa yang dituduhkan kepadamu, maka Allah akan membebaskan engkau. Tetapi jika, ini sebenarnya perlu kita sampaikan kemarin berulang-ulang. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami Sayyidah Aisyah, sama sekali tidak ragu terhadap terbebasnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Nabi Muhammad tahu bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah melakukannya. Kenapa? Kita ulangi lagi, karena nggak ada istri seorang Nabi yang berzina. Itu sudah kaidahnya seperti itu. Nggak ada seorang istri Nabi pun, seperti apapun istri seorang Nabi itu yang berzina, tidak ada. Dan Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi itu adalah dengan perintah Allah. Karena itu nggak mungkin Sayyidah Aisyah itu melakukan zina. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini beliau ingin mengajari Sayyidah Aisyah dan mengajari kita. Karena itu beliau mengatakan
beliau mengatakan fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Beliau yakin itu. Karena Nabi memang menunggu pembebasan dari Allah untuk Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan tersebut. Karena beliau sendiri meskipun beliau tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan yang buruk, hanya saja beliau tidak bisa terang-terangan membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di hadapan umat Islam, di hadapan para sahabat ketika itu. Karena orang-orang munafik itu akan berkata, mereka akan mengatakan, akan menyebarkan berita baru bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membela istrinya dari tuduhan-tuduhan tersebut hanya atas dasar cinta saja. Karena ya pantas istrinya, karena Muhammad mencintainya sehingga dibelanya mati-matian padahal nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia itu nggak bersalah. Orang akan bilang seperti itu. Akan muncul gosip baru tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela istrinya mati-matian tanpa ada dasar yang jelas. Itu dihindari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak menampakkan pembelaan di hadapan orang banyak terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang intinya kamu jangan khawatir. Kalau memang kamu tidak melakukan perbuatan yang keji itu, tidak berzina, maka Allah pasti akan membebaskan kamu. Ini hiburan untuk Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah tidak melakukannya. Rasulullah juga tahu Sayyidah Aisyah tidak melakukannya, sehingga Rasulullah yakin bahwa nanti akan ada pembebasan untuk Sayyidah Aisyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mengajari Sayyidah Aisyah dan untuk mengajari kita umatnya, para sahabat dan umatnya kita, kemudian Nabi beliau bersabda, dan apabila kamu melakukan salah, wa in kunti almamti, jika kamu memang melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka kamu memintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu beristighfarlah dan kamu bertaubatlah. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita melakukan sebuah dosa tertentu, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang bertaubat, menyesal di dalam hati karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwa apabila seorang hamba mengakui dosanya, dia mengakui dosanya bahwa dia telah melakukan sebuah dosa, dia mengakuinya, tidak mengingkarinya. Karena dia mengakuinya, kemudian dia bertaubat, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi ini rumusnya, ini adalah kaidahnya yang penting untuk kita ketahui, bahwa seorang muslim apapun dosanya selain kufur, baik kufur syirik atau kufur ghairu syirik, selain itu apapun dosanya selain kufur,
jika orang itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dalam hadis yang lain Allah berfirman, at-taibu minaz zanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak putus asa, agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun keadaan kita, buruknya kita, maka selama kita masih hidup, maka kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan untuk diampuninya dosa-dosa kita. Tetapi di sisi lain juga bukan berarti kita meremehkan sebuah dosa. Tidak boleh bagi seseorang kemudian mengatakan, ya udah kalau seperti itu saya berbuat dosa saja, nanti setelah itu saya bertaubat. Nah, sekarang saya berbuat dosa, nanti 1 jam berikutnya saya akan taubat. Tidak boleh juga seseorang melakukan itu, karena itu namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah dengan berpegangan kepada rahmat Allah, pada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang melakukan itu, dia akan berdosa dengan itu, dosa yang baru selain dosa yang telah dia lakukan. Dan dia tidak mengetahui kapan dia mati. Jangan-jangan ketika dia mengatakan, udah sekarang saya buat dosa dulu, nanti sore saya mau taubat misalnya. Sekarang saya puaskan berbuat dosa, nanti sore saya mau bertaubat. Ternyata pas di tengah melakukan dosa, dia mati. Atau dia habis melakukan dosa, rencana taubatnya nanti sore. Rencana taubatnya nanti sore, meskipun ini dipertanyakan. Kalau taubat diatur seperti itu kan seakan-akan tidak murni dari dalam hatinya, penyesalan tidak keluar dari dalam hatinya. Nah, di sini apa? Kemudian ternyata dia mati sebelum sore. Artinya mati sebelum bertaubat, mati sebelum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di satu sisi seseorang tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Ketika seseorang melakukan dosa apapun, tentu saja selain kufur, maka dia masih berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah dan berkesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia juga tidak boleh untuk merasa aman dari azab Allah, sehingga dia harus sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk bisa meninggalkan dosa-dosa atau maksiat-maksiat, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma qada, mongko tatkalane wis ngrampungaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu ing dawuhe Kanjeng Nabi, qala sa mongko dadi putus apa dam'i air mataku, banyu mripatku. Hatta ma uhissu, sehingga ora nemokaken sapa ingsun minhu saking damai qatratan ing sak tetes. Ketika Nabi menyampaikan itu, menyampaikan dawuhnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana tadi kita sebut, kemudian berhenti air mata beliau. Beliau kan sedang menangis, maka berhentilah air mata beliau. Artinya beliau nggak menangis lagi. Sampai beliau mengatakan nggak ada setetes air mata pun yang aku dapati. Artinya sudah kering air matanya, tidak lagi beliau menangis karena beliau sudah terhibur. Beliau yakin
bahwa diri beliau tidak bersalah, dan beliau diberikan kabar oleh Nabi yang juga menjadi suaminya bahwa Allah akan membebaskan dirinya, maka hati beliau sudah tenang. Karena Nabi yang mengatakannya. Yang mengatakannya suami, yang suaminya bukan orang biasa, suaminya adalah Rasulullah, telah memberitahukan kepada beliau bahwa Allah akan membebaskan dirinya. Dan beliau tahu, Nabi tahu, beliau juga tahu. Beda ini kalau diucapkan oleh misalnya oleh seseorang yang suaminya misalnya ragu, suaminya ragu. Kemudian dia mengucapkan kepada istrinya, jika kamu salah kamu ngaku aja lah misalnya. Itu nanti akan beda. Bisa jadi istrinya tambah ngamuk atau tambah sedih karena seakan suaminya tidak percaya terhadap istrinya. Seakan suaminya juga ikut menuduh istrinya melakukan sebuah kesalahan. Tetapi Sayyidah Aisyah tahu dirinya enggak salah. Sayyidah Aisyah juga tahu, Rasulullah juga tahu kalau dirinya enggak bersalah. Kemudian Nabi mengatakan itu, yang berarti bahwa Sayyidah Aisyah di sini beliau bersiap untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Meskipun sudah sebulan lamanya belum juga turun satu ayat pun yang membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berbicara atau membahas tentang berita bohong tersebut. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun li abi maring bapak ingsun, ajib anni Rasulullah, ajib jawab sapa panjenengan anni saking ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa abuhu, bapake yaitu Abu Bakar, wallahi ma adri ora weruh sapa ingsun ma ing perkara aku lukang ngucap sapa ingsun li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem perkara qala kang wis ngucap kang wis dawuh sapa Rasulullah. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun li ummi maring ibu ingsun, ajibi jawab sapa panjenengan anni sangking ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem perkara kala kang wis ngucap sapa Rasulullah. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, wallahi ma adri. Qalat dawuh sapa ummuha ibunya Sayyidah Aisyah, wallahi ma adri ora weruh sapa ingsun ma ing perkara aqulu kang ngucap sapa ingsun li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat dawuh sapa Aisyah, wa ana jariyatun haditsatus sinni, wa ana lan utahe ingsun iku jariyatun bocah wadon cilik, bocah wadon haditsatus sinni kang enom umure, la aqra'u ora maca sapa ingsun kasiran ing kang akeh minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun, inni satemene ingsun wallahi laqad alimtu, teman-teman wis ngawruhi sapa ingsun, annakum satemene sira kabeh iku sami'tum wis krungu sapa sira kabeh ma ing perkara yatahaddatsu kang padha ngomong bihi kelawan ma sapa annasu menungso, wa waqara lan tetep fi anfusikum ing dalem awak dhewe sira kabeh, wa saddaqtum lan beneraken sapa sira kabeh
bihi kelawan ma. Wala in qultu lakum, wala in qultu lan lamun ngucap sapa ingsun lakum maring sira kabeh, ini sak temene ingsun iku bari'atun wong kang bebas saking tuduhan, wallahu lan utawi Allah iku ya'lamu ngaweruhi sapa Allah, ini sak temene ingsun iku la bari'atun yakti bener-bener bebas saking tuduhan, la tusaddiquni orang beneraken sapa sira kabeh ing ingsun bidzalika kelawan mangkono-mangkono iku. Wala in qultu lan lamun ngucap sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Udah ya. Wala ini ataraftu lan lamun ngakui sapa ingsun lakum maring sira kabeh bi amrin kelawan perkara. Wallahu lan utawi Allah iku ya'lamu ngaweruhi sapa Allah, inni satemene ingsun laba iku labari'atun yakti bener-bener bebas saking tuduhan, la tusaddiquni yakti beneraken sapa sira ing ingsun. Wallahi ma ajidu ora nemu sapa ingsun li ketuwe ingsun walakum lan ketuwe sira kabeh masalan ing perumpamaan illa Aba Yusufa kejaba bapake Nabi Yusuf. Idz qala tatkalane dawuh sapa Yakub fasabrun jamil. Fasabrun mongko utawi sabar iku jamilun bagus, wallahu lan utawi Allah iku almusta'anu zat kang den jaluki tulung alama tasifun alama ing atase perkara tasifun kang nyifati sapa sira kabeh. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelesaikan dawuhnya terhadap Sayyidah Aisyah, kemudian air mata Sayyidah Aisyah itu berhenti keluar, artinya beliau sudah tidak menangis lagi karena beliau yakin dengan ucapan Nabi bahwa Allah akan membebaskan beliau dari segala masalah tersebut, segala tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada ayahnya, Sayyiduna Abu Bakar, wahai ayahku, jawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada ayahnya agar ayahnya menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ayahnya Sayyiduna Abu Bakar kemudian mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah fi maqala. Demi Allah saya tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang beliau telah sampaikan. Itu karena Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat utama Nabi yang senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyiduna Abu Bakar ya tidak bisa ngomong apa-apa terkait dengan apa yang sudah didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, ya sudah itu maksudnya. Ya sudah, ngikuti aja apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Sayyidah Aisyah itu ya dikomentari lah apa yang disampaikan oleh Nabi itu dikomentari. Sayyidah Aisyah ditegaskan bahwa Sayyidah Aisyah itu enggak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang, ditegaskan oleh ayahnya. Tapi Sayyiduna Abu Bakar mengatakan saya enggak tahu apa yang harus aku ucapkan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Artinya beliau, karena beliau itu sahabat Abu Bakar itu orang yang orang yang sangat senantiasa ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Intinya ya udah apa yang disampaikan Rasulullah itulah sebuah kebenaran yang harus diikuti
nggak perlu diperjelas lagi, ya, nggak perlu untuk kemudian dikomentari lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah ganti ngomong kepada ibunya, wahai ibuku, jawablah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu. Kemudian ibunya juga sama, jawabannya sama dengan ayahnya, mengatakan wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu apa yang aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya ya apa yang tadi didawuhkan oleh Nabi itu diterima saja. Nah, artinya bahwa nanti akan ada pembebasan untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, saya ini adalah jariyatun haditsatus sinni. Saya ini anak perempuan yang masih remaja, ya, masih kecil, haditsatus sinni. Karena umurnya belum 15 tahun. Nah, jadi dalam kejadian ini umur Sayyidah Aisyah belum 15 tahun. Masih dewasa kalian yang ada di sini. Nah, umurnya masih belum 15 tahun tetapi sudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Nah, beliau mengatakan saya ini seorang perempuan yang masih muda usianya. Saya belum banyak membaca Al-Quran. Maksudnya di sini bahwa beliau di saat itu beliau kan akan membahas tentang Nabi Yakub alaihissalam, tetapi beliau lupa atau tidak di saat itu beliau tidak bisa ingat tentang nama Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga nanti beliau di sini mengatakan Abu Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf, artinya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau sudah membaca Al-Quran, tetapi di saat itu beliau tidak tidak ingat tentang nama Nabi Yakub alaihissalam. Yang diingat hanya ayahnya Nabi Yusuf. Itu sehingga beliau mengatakan la aqra'u katsiran minal Qur'an. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti beliau tidak membaca Al-Quran atau beliau sedikit baca Qur'annya, enggak. Tetapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu tentang nama ayah Nabi Yusuf, beliau di saat itu tidak ingat. Sehingga beliau mengatakan itulah aqra'u katsiran minal Qur'an. Fakultu inni wallahi. Jadi ini sumpah, banyak sekali sumpah yang diucapkan oleh semuanya ya. Ayahnya, ibunya, Sayyidah Aisyah juga. Karena kalau sumpah wallahi sudah diucapkan oleh seorang muslim, nggak ada jalan lain bagi kita kecuali untuk mempercayainya. Karena sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku wallahi, aku sudah tahu bahwa kalian telah mendengar tentang gosip yang telah beredar di masyarakat. Saya tahu kalau kalian semuanya itu sudah mendengar tentang gosip yang sedang beredar di masyarakat tentang saya. Dan kalian di sini apa? Dikatakan wa waqara fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Beliau mengatakan bahwa telah tetap di dalam diri kalian hal itu dan kalian membenarkannya. Dan kalian membenarkannya. Itu perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apabila aku mengatakan kepada kalian, yang ada di situ siapa? Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan istrinya atau ibu dari Sayyidah Aisyah. Apabila aku berkata kepada kalian bahwa saya ini
terbebas dari segala tuduhan yang dituduhkan kepadaku, dan Allah mengetahui bahwa saya benar-benar terbebas dari segala tuduhan itu, maka kalian gak akan membenarkan aku dengan itu. Artinya apa? Bukan berarti benar-benar tidak membenarkan, tetapi kalian tidak akan mau menampakkan pembenaran kalian terhadap apa yang aku ucapkan ini. Jadi kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa saya ini memang benar-benar terbebas dari perbuatan itu, perbuatan yang dituduhkan kepadaku, dan Allah mengetahui tentang hal itu, maka kalian tidak akan mau menampakkan pembenaran kalian kepadaku. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, benar-benar, bukan berarti seperti itu. Dan apabila aku mengakui kepada kalian dengan suatu perkara, dan Allah mengetahui bahwasanya aku itu betul-betul bebas dari itu, la tusaddiquni, maka pasti kamu akan membenarkanku. Wallahi ma ajiduli, demi Allah aku tidak mendapati padaku dan pada kalian perumpamaan kecuali Aba Yusuf, yang tadi siapa namanya? Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub berkata fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil, ini perkataan Nabi Yakub yang dikutip oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fasabrun jamil, maka sabar itu adalah jamil. Artinya sabar yang tidak ada unsur sabar yang enggak ada unsur syakwa. Syakwa itu mengeluh kepada makhluk, itu adalah sesuatu yang jamil, sesuatu yang bagus. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Artinya di sini ya pasrah, sudah pasrah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Udah enggak usah ngeluh lagi kepada bapaknya, kepada ibunya, enggak mengeluh lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi. Karena beliau telah sampaikan kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada suaminya, mereka tidak mau membenarkan secara terbuka terhadap terbebasnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan itu. Ya, karena bukan karena mereka nggak percaya terhadap Sayyidah Aisyah. Ini yang harus hati-hati ya dalam masalah ini, karena banyak ungkapan-ungkapan yang seakan-akan itu menyatakan, seakan-akan jika dipahami secara zahir, seakan-akan semua orang ini nggak ada yang membela Sayyidah Aisyah, termasuk Rasulullah dan ayah dan ibu Sayyidah Aisyah. Seakan-akan di sini kayak begitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. Di sini permasalahannya itu adalah bahwa dalam menyikapi sebuah perkara itu kan harus berhati-hati dan harus ada bukti. Ketika seseorang itu benar harus ada bukti, ketika seseorang itu salah harus ada bukti. Seperti itulah kita di dalam bersikap, dalam menyikapi sebuah permasalahan. Tidak boleh seseorang itu membenarkan secara membabi buta. Tidak boleh seseorang itu juga menyalahkan secara membabi buta tanpa ada bukti-bukti. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa sekarang. Membenarkan dan menyalahkan itu atas dasar apa?
atas dasar hawa nafsu. Kalau dia itu menyukai seseorang, salah pun dibela. Nah, salah pun dibela. Dia melakukan sebuah kesalahan, dia pun bilang dia nggak melakukannya. Padahal jelas dia tahu dia melakukannya. Tapi tetap dia akan membelanya. Karena atas dasar fanatisme keluarga, atas dasar fanatisme senasab, atas dasar fanatisme daerah, sesuku, atau dia teman dia, atau keluarga dia, maka apa? Mati-matian dibela meskipun salah. Tetapi apabila yang melakukannya itu orang yang nggak dia disukai, maka mati-matian disalahkan meskipun dia tahu dia benar. Itu orang pada masa sekarang, dan itu bukan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sini tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan secara zahir. Tapi dalam hatinya Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah tahu bahwa Sayyidah Aisyah tidak salah. Tahu persis seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ayahnya juga tahu, Abu Bakar, kemudian istrinya juga mengetahui bahwa putrinya ini nggak melakukan kesalahan apapun. Tetapi mereka nggak bisa memperlihatkan pembelaannya terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itulah maka Sayyidah Aisyah kalau sudah seperti ini, maka ya ikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Udah sabar, nggak usah ngeluh sama manusia lagi, nggak usah ngeluh-ngeluh sama biasanya orang itu kalau sudah punya masalah istilahnya curhat. Dia akan curhat sana sini, padahal orang yang dicurhati tidak menyelesaikan masalah. Curhat ke temannya itu, curhat ke temannya yang sana, di sini nggak dapat solusi, curhat lagi ke sana. Di sana juga nggak ngasih solusi, curhat lagi ke sana. Kalau orang yang mau dengar curhat kita banyak, tetapi orang yang bisa memberikan solusi nggak banyak. Bahkan justru orang yang dicurhati ini bisa menambah masalah, karena dia bisa menceritakannya kepada orang lain. Justru dia akan menyebarkan aib dia dan keluarganya, karena dia mendengar tentang sesuatu yang asalnya dia tidak mendengar, permasalahan dia dalam keluarganya. Akhirnya dia menjadi mendengar dan dia bisa menyebarluaskannya kepada orang lain. Akan terjadi hal yang seperti itu. Karena apa? Dia nggak sabar. Dan memang berat ya bagi seseorang jika tidak memiliki permasalahan, kemudian tidak menceritakannya kepada orang lain. Itu sebagian besar merasa apa? Merasa berat, belum plong rasanya kalau belum diceritakan tentang apa yang dia alami. Padahal itu belum tentu menjadi solusi bagi dia. Nah, yang terbaik maka di sini fasabrun jamil. Di sini fasabrun jamil, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang tidak mengandung unsur unsur keluhan atau mengeluh kepada makhluk. Udah, mengeluhnya hanya kepada Allah, tidak lagi mengeluh kepada makhluk. Udah, ini yang bisa dilakukan sekarang. Karena ini sudah bapak ibunya, Rasulullah suaminya sudah bersikap seperti itu, dan sikap itu juga tidak salah. Sikap tersebut juga tidak salah. Maka bagi Sayyidah Aisyah sekarang adalah pasrah, adalah sabar tanpa mengeluh kepada seorang makhluk pun. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah yang akan menolong apa yang al-musta'an artinya Allah yang dimintai pertolongan, artinya beliau akan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa permasalahan yang sedang menimpa beliau. Jadi itu bisa diteladani oleh kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Jadi kalau mau misalnya membagi cerita kepada orang yang terpercaya,
seperti Sayyidah Aisyah kepada ayah dan ibunya. Kemudian beliau kepada suaminya, ayah, ibunya. Setelah itu mereka diketahui sikapnya, kemudian beliau sabar tanpa mengeluh kepada selainnya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Panjang sekali kisahnya, tetapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hadithul ifki ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina